Pak Seno, silakan Pak. Beliau dulu silakan. Yang sudah terlanjur dipegang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Pak Ustadz, mohon penjelasannya mengenai hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu jiwa pun yang terbunuh secara zalim kecuali anak Adam, Qabil, yang pertama melakukan pembunuhan. Baik. Ia menanggung dosa perbuatannya karena ia orang yang pertama melakukan pembunuhan. Baik. Itu yang pertama, Pak Ustadz. Ada lagi, satu lagi. Baik. Apakah jarak zaman kita dengan Nabi Adam itu sudah sampai jutaan tahun atau cuma puluhan ribu tahun gitu, Pak Ustadz? Baik. Gitu aja. Ya, Assalamualaikum. Yang pertama, hadis itu menunjukkan bahwa itu menguatkan apa yang disampaikan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dalam hadisnya berkata, "Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana lahu wizrun man amila bihi." Begitu kata Nabi. Nabi kita berkata, barang siapa yang mempelopori sunnah, as-sunnatu lughatan at-tariqah. Sunnah secara bahasa jalan, kebiasaan. Barang siapa yang mempelopori satu kebiasaan, maka dia mendapatkan bagian dosa dari orang-orang yang mengikuti. Dan itu jadi peringatan bagi kita. Jangan kita jadi pelopor apa namanya? Pelopor dosa. Walaupun levelnya bukan seperti Qabil, levelnya internasional. Walaupun tingkat RT, jangan kita jadi apa? Pelopor perbuatan dosa. Atau tingkat RW atau tingkat lingkungan. Jadilah kita apa? Orang-orang yang muslihun, yang memperbaiki keadaan, bukan malah yang mempelopori apa? Kerusakan. Ya, mempelopori kerusakan kan dengan banyak hal ya. Kalau kita sebutkan banyaklah contoh-contoh apa orang mempelopori kerusakan di apa? Di lingkungannya, entah itu dengan membangun apa tempat-tempat hiburan yang mana di sana berkumpul laki-laki perempuan, atau dijual minuman keras, atau sekedar mereka bernyanyi-nyanyi tanpa ada batas, macam-macam. Itu kan namanya pelopor apa, Pak? Pelopor kemaksiatan. Kalau acara itu jadi, usaha itu jadi nyebar di daerah tersebut, lalu hilang rasa benci masyarakat kepada maksiat, itu dia menanggung apa? Dosanya. Jelas Pak ya? Itu yang pertama, bahwa siapa yang mempelopori satu dosa sehingga menginspirasi orang-orang yang datang setelahnya, maka dia terkena bagian dari apa? Dosa apa namanya itu? Jariyah. Ada amal jariyah, ada dosa jariyah. Dan sebaliknya, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, kata Nabi, barang siapa yang mempelopori sunnah-sunnah yang baik, maka dia mendapatkan pahala dari orang yang mengikuti setelahnya. Adapun jarak antara Nabi Adam dengan kita, Allah alam bisawab, pastinya berapa? Ada penjelasan jarak antara Adam dengan Nuh. Itu perkataan Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi, ketika menjelaskan firman Allah, kanan nasu ummatan wahidah. Manusia itu tadinya satu umat. Artinya walaupun mereka melakukan maksiat, nggak ada yang syirik. Ketika menafsirkan ayat ini, Ibnu Abbas berkata, antara Nabi Adam ke Nabi Nuh ada asyratu kurun, ada 10 kurun. Kanan nasu ala tauhid. Manusia semua di atas tauhid. Pertama kali orang mengenal syirik zaman Nabi Nuh. Nah, jarak antara Nabi Adam diutus dengan munculnya kesyirikan itu 8 kurun. Walaupun nanti ulama beda pendapat apa itu 8 kurun. Ada yang mengatakan 8 kurun 8 abad. Kalau 8 abad, kalau Nabi Adamnya aja 1000, itu Nabi Adam masih ada. Ada yang mengatakan 8 kurun 8 generasi. 8 generasi. Kalau 8 generasi, kalau Nabi Adam saja 1000, berarti kali 10. Panjang sekali perjalanannya, kan begitu. Walaupun kita tidak mendapatkan penjelasan yang pasti tentang hal itu, Ibnu Abbas cuma mengatakan ada 10 kurun, 10 zaman atau 10 qarn. Qarn itu apa?
abad ya, ada 10 abad, entah abad dalam perhitungan normal seperti kita 100 tahun, atau koren di situ adalah seperti Nabi bilang, khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, itu zaman generasi yang ditentukan oleh umur. Generasi sahabat berarti dengan habisnya generasi mereka. Ya berarti kalau zaman Nabi Adam, kalau habisnya generasi Adam, yang seangkatan Nabi Adam, berarti butuh waktu berapa? 1000. Karena Nabi Adam umurnya hampir 1000 tahun. Artinya apalagi kalau dibandingkannya ke kita nih. Ya. Oleh karenanya para ahli nasab itu berkata antara Nabi Muhammad ke Nabi Ibrahim itu banyak riwayat-riwayat yang saling menguatkan. Tapi kalau sudah dari Nabi Ibrahim ke Nuh, apalagi ke Adam, itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Sering kan kita lihat apa tuh? Silsilah nasab begitu kan, bin ini, ujungnya sampai ke siapa? Ke Nabi Adam. Kalau masih sampai ke Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad ke Nabi Ibrahim, itu masih bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau sudah dari Nabi Ibrahim ke atas sampai ke siapa? Ke Nuh sampai ke Nabi Adam, itu sulit kita mencari datanya. Walaupun ya orang-orang ya bikin nasab begitu, tapi sulit untuk bisa kita dapatkan pertanggung jawabannya secara ilmiah tentunya. Allah a'lam bishawab.